pernah bersabda begini gitu kan. Nah, sedangkan para sahabat yang lain tidak melihat gitu. Tidak melihat dan tidak mendengarkan gitu. Nah, itu disebutnya ahad gitu kan. Itu ditolak jelas-jelas karena lemah gitu kan. Kalau di dalam disebutnya apa? Ahad. 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 Jadi ahad. Lemah itu. Jadi yang meriwayatkan cuma satu orang gitu. Nah, kita melihat ke kitabnya Bapak ya, Allahu alam, saya sebenarnya Allahu alam gitu kan. Kita melihat ke kitabnya Bapak. Ketika saya melihat John 1 ayat 1 ya, Yohanes 1 ayat 1. Itu kan kalau seandainya di dalam di perspektif kami Muslim, itu disebut ahad juga karena apa? Di situ kan histori yang saya jelas itu kan periwayatannya tentang Yohanes Pembaptis kan. Ya, ke bawahnya kan itu kan menceritakan tentang histori. Sebentar Pak. Saya lihat dulu ya. Yohanes 1 ayat 1. Ke bawahnya itu kan menceritakan historinya kan menceritakan Yohanes Pembaptis. Oke lah kita loncat dulu Yohanes 1 ayat 1. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 ini kan yang menceritakan cuma Yohanes 1 ayat 1 kan. Nah, saya itu nah Markus, Matius, Lukas itu tidak pernah gitu kan, tidak pernah menyatakan seperti pada mulanya adalah firman bersama-sama kan, tidak meriwayatkan lagi gitu kan. Bahkan tidak pernah gitu kan. Nah, ini sama kalau seandainya hadis kami menolak jelas karena itu kurang kuat gitu loh. Nah, masalahnya apa? Di situ tidak ada periwayatan. Yang saya tanyakan ke Anda, bagaimana Pak Charlie menyikapinya? Periwayatannya itu Yohanes itu mendapatkan wahyu dari Yesus sendiri yang ngomong ketika Yesus bersabda atau Yohanes ini mendapatkan wahyu dari siapa gitu kita nggak tahu. Silakan. Ya, sebentar ya. Siapa? Nasi goreng sama telur ceplok ya. Tapi telur ceploknya dua. Kemarin telur ceploknya satu dikit banget. Ya begini, Kang Ade. Pertama, saya boleh luruskan dulu. Penulis kitab Yohanes itu bukan Yohanes Pembaptis. Kang Ade tahu nggak? Jadi ada dua orang bernama Yohanes. Sebetulnya ada 5 sih, tapi maksudnya yang paling banyak dibicarakan cuma ada 2 itu yang paling banyak dibicarakan ya. Jadi penulis kitab Yohanes bukan Yohanes Pembaptis. Kang Ade tahu nggak siapa? Oke gini, saya juga tahu Pak, saya juga tahu bahwa itu Yohanes anak Zebedius kan, muridnya Yesus gitu kan. Nah cuman ini yang saya baca di sini, saya merunut kepada kitabnya Bapak, bukunya Bapak itu yang diimani oleh Bapak bahwa ini di Yohanes 1 ayat 1 ini kita bisa memprediksi yang mendapatkan wahyu ini Yohanes Pembaptis atau Yohanes Zebedius. Masalahnya di sini kan historisnya historisnya kan menceritakan tentang dirinya Yohanes Pembaptis. Sebentar, saya boleh bacakan? Mohon izin saya bacakan, boleh? Silakan. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, itu ayat ketiga ya. Ayat keempat, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Sebentar Pak. Ya. Ayat kelima, saya bacakan nih. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Nah, ini kan berarti kan ada kesinambungan antara Yohanes 1 ya dengan Yohanes saksi ini gitu. Datanglah seorang yang gimana tadi tuh? Terang itu bercahaya. Bentar. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, ini tercatat di ayat 6. Berarti kan ini ada kesinambungan, Pak. Apakah ini Yohanes Zebedius menurut Bapak? Silakan, Pak. Oh, yang diceritakan di ayat 6 itu ya memang tentang Yohanes Pembaptis.
Tapi yang maksudnya tadi kan Kang Ade mempermasalahkan Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu kitab Yohanes ini dia referensinya dia Yohanes ini mengutip dari Targum Yonatan ya. Jadi dia nggak sembarangan bicara. Jadi emang dia mengucapkan itu konteksnya berhubungan gitu ya, dari kitab yang ini dari kitab Kejadian ya, kitab Kejadian. Jadi Elohim itu dipadankan setara dengan Memra, Davar Yahweh ya. Ini ya dari situ Yohanes mengutip ya, jadi dia mengutip dari Targum Yonatan, dan ini ada maknanya ya, maknanya adalah logos yang disebutkan di sana itu sama maknanya dengan Memra yang disebutkan di dalam Targum Yonatan itu ya. Nah, sekarang maksudnya begini, mungkin Kang Ade pernah dengar tentang ini enggak? Kang Ade tahu lagu, ada lagu Kokoro no Tomo, tahu nggak? Tahu lagu Jepang Kokoro no Tomo, itu lagunya Mayumi Mitsuha ya. Ya. Zaman dulu sih terkenal ya. Nah, Kang Ade pernah berpikir nggak, banyak dulu sih lagunya terkenal di Indonesia ya, tahun 80-an 90-an itu terkenal tuh, sampai orang wah di sana sini nyanyiin lagu itu gitu. Tapi Kang Ade pernah ngerti nggak arti lagunya? Ya Pak, gini aja Pak, ya mohon. Enggak, ini saya mengambil analogi biar saya bisa menjelaskan. Kang Ade ngerti nggak itu lagunya Kokoro no Tomo itu? Nggak ngerti Pak, nggak ngerti. Tapi suka lagunya ya, dulu terkenal kan? Oh saya sukanya lagu ini Pak, saya sukanya lagu Sunda. Rock. Saya lagu rock. Oh oke. Contohnya lagu rock apa tuh yang saya fans berat Kurt Cobain gitu. Kurt Cobain itu Nirvana ya. Oke. Iya. Kurt Cobain. Sekarang saya sudah tua Pak, makanya saya jadi ngefans sama Nasar Pak sekarang. Nasar apa tuh? KDI Pak. Hah? Saya kan sekarang sudah tua, kalau dulu kan masih muda Cobain kan. Nah sekarang kan sudah tua, jadi saya ngefansnya ke Nasar KDI Pak. Oke. Nah maksudnya gini. Contohnya gini ya, contohnya gini Kang Ade ya, kalau misalkan kita saya umpamakan tentang lagunya itu ya, lagu Kokoro no Tomo. Kalau misalkan istilahnya Kang Ade berusaha memahami lagu itu seperti apa sih itu maknanya gitu, artinya gitu. Artinya bagus loh, arti lagunya itu bagus loh. Ya, kita dari judulnya aja deh gitu, ngerti nggak? Nggak ngerti ya. Nah sekarang kalau misalkan Kang Ade dibilangin tentang ini lagu Kokoro no Tomo, terus kita kan nggak ngerti ini bahasa Jepang ya, misalkan Kang Ade nggak ngerti bahasa Jepang, terus Kang Ade mikirnya, oh ini apa ya koko kalau di Indonesia orang Cina tuh panggil koko ya. Kalau Tomo, saya tahu si Tomo, Bung Tomo kali ya gitu. Mungkin kita berpikir seperti itu ya, contohnya ya. Jadi wah saya tahu ini, itu kokonya si Tomo ya meren gitu, mungkin seperti itu menerjemahkannya ya. Jadi kalau Bapak berbicara tentang Tomo Pak, nanti kalau bertanya ke saya perspektifnya nanti Kecamatan Tomo yang ada di Sumedang. Nah itu kan seperti itu mikirnya ke sana, yang kita tahu itu apa gitu kan. Nah sekarang begini, ini namanya perspektif Anda dari sudut pandang Anda. Nah, tapi kalau misalkan Anda mau menerjemahkan sesuatu,
Anda mau memahami sesuatu yang bukan budaya Anda, ya, terutama ya contohnya bahasa Jepang ini ya, kita harus berusaha memahami menurut perspektif aslinya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya coba bantu terjemahkan, misalkan kokoro itu artinya hati, ya, kokoro ya itu artinya hati ya. Kalau tomodachi itu dalam bahasa Jepang artinya teman ya. Jadi teman, sahabat dekat di hati ya, itu namanya kokoro no tomo ya. Itu artinya sebenarnya. Jadi dari lirik lagunya, ini kita bisa paham kalau kita berusaha menghilangkan perspektif kita dulu. Kita belajar perspektifnya yang kita belum pernah tahu. Nah, terjemahan aslinya seperti apa, maknanya seperti apa, kita berusaha ikuti. Kita buang dulu semua anggapan yang kita tahu nih tentang si Tomo, jalan Tomo atau apa, kita harus buang itu, singkirkan. Jangan kita memaksakan itu. Nah, kalau misalkan kita memaksakan seperti itu nggak bakal bisa, itu bakal ngawur namanya ya. Jadi kita harus berusaha menggunakan perspektif, misalkan lagu itu bahasa Jepang terjemahannya apa, kita harus berusaha mengerti aslinya apa gitu. Nah, sekarang begini, Kang Ade ini berusaha membaca tentang Alkitab, tetapi selalu Kang Ade bilang kalau menurut Islam, kalau menurut pandangan saya, kalau menurut perspektif saya, itu nggak bisa, Kang Ade. Saya bilang gitu ya. Jadi di sini Anda harus berusaha memahami kitab Yohanes itu dituliskan kapan, berbahasa apa, ya. Siapa penulisnya? Kita harus berusaha mempelajari itu dari perspektif originalnya. Secara genuinnya itu bagaimana gitu. Nah, jadi kitab Yohanes ini waktu itu Yohanes bin Zebedius menyatakan tentang logos yang di Yohanes 1 ayat 1 itu setara, memiliki makna yang sama dengan apa yang tertulis di Targum Yonatan tentang firman Tuhan yang setara, yang firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itulah ya, makanya kita harus berusaha memahami dulu. Oh, kita jangan memaksakan istilahnya pemahaman kita dulu, jangan. Kita berusaha memahami perspektif yang aslinya, terus kita kaji. Baru dari situ namanya ada dikaji. Oke Pak, saya udah dapat poinnya Pak. Jadi gini Pak. Jadi saya mohon maaf nih ke Pak Charlie, dari tadi kan saya udah ngomong Pak. Ya, saya ini hanya bukan membandingkan atau apa, saya hanya melihatkan perspektif kaidah kajian yang ada di dalam kami ya, di dalam ajaran kami tentang al-hadis kan. Nah, itu bukan berarti kami membandingkan ke kitab Bapak, tidak. Justru di sini saya bertanya ke Anda, bagaimana sih di Yohanes 1 ayat 1 ini nggak ada intinya gini aja lah. Jadi ginilah artinya, mohon maaf nih Pak ya. Jadi intinya gini, saya bertanya bukan membuat pernyataan. Beda antara pertanyaan dengan pernyataan, beda. Jadi gini Pak, saya bertanya ke Anda, intinya aja ya, konteksnya aja ya. Yohanes 1 ayat 1 nggak ada di Markus, nggak ada di Matius, nggak ada di Lukas. Kalau di ayat-ayat yang lain ada diceritakan di Markus, ada diceritakan di Matius, ada diceritakan di Lukas. Ya, porsinya sama walaupun agak berbeda gitu kan. Tapi konteksnya sama gitu loh. Nah, cuman di Yohanes 1 ayat 1 ini mencil sendiri gitu. Mungkin ada ayat yang lain yang tidak diceritakan juga, tapi konteksnya di ayat yang di Lukas atau di Matius ada juga diceritakan. Cuman di Yohanes 1 ayat 1 ini tidak ada di dalam Markus, Matius dan Lukas. Nah, saya bicara bukan tentang isinya, Pak, bukan tentang firmannya itu seperti apa, udahlah. Kalau masalah itu mohon maaf. Ini pembahasan yang udah basi tentang firman ini. Ya, kemarin juga sampai otot-ototan gitu loh. Ya, kita udahlah. Kita nggak membahas tentang konteks firman itu. Bukan saya menghindar dari pembahasan firman, tidak. Ya, tidak. Yang saya tanyakan pewahyuan.
Ya, Yohanes ini mendapatkan wahyu Yohanes 1 ayat 1 ini dari siapa? Nah, ketika saya merujuk kepada historinya, itu kan yang diceritakan Bapak tahu sendiri ketika saya bacakan Yohanes 1 ayat 6 bahwa di situ adalah historinya tentang menceritakan Yohanes Pembaptis, Bapak kan sepakat dengan saya. Ya kan? Ya, itu ayat saya bertanya tentang bagaimana sih caranya. Yohanes Pembaptis mendapatkan wahyu ini, Yohanes 1 ayat 1 ini, apakah ini pernyataan dari Yesus sendiri? Bapak kan menjawab itu kan dia mengutip dari Targum Yonatan. Nah, Targum Yonatan. Sedangkan di situ di Yohanes 1 ayat 6-nya itu menceritakan Yohanes Pembaptis gitu loh. Kalau seandainya Bapak ini adalah Yohanes ini mengutip dari Targum Yonatan Nandar, mohon maaf Pak, saya minta tolong dibacakan targumnya. Saya cari referensinya gitu. Baik dari Sepatia maupun dari LAI. Silakan. Jadi gini, saya tadi udah jawab ya Kang Dede. Jadi kalau bahwa Yohanes yang menulis ini adalah bukan Yohanes Pembaptis. Jadi ini jadi Anda selalu kembali lagi di situ bagaimana Yohanes Pembaptis mendapatkan wahyu. Nah, sekarang saya tekankan lagi, yang menulis kitab Yohanes bukan Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes bin Zakaria, tetapi Yohanes bin Zebedeus. Iya, mengerti. Yesus. Ya. Mohon maaf. Jadi, oke. Karena ya, Bapak ini saya lanjut. Ya, maaf saya lanjut. Iya, Kang Ade, giliran saya. Bukan saya memotong, Pak. Bukan saya memotong. Begini, Pak. Iya. Bukan saya memotong Anda, bukan. Tadi Bapak membuat pernyataan, saya menuduh yang menulis. Kan Kang Ade sendiri yang bilang tadi. Bukan. Bagaimana Yohanes Pembaptis mendapatkan wahyu? Ya saya kembali lagi. Enggak. Saya enggak ke situ, enggak. Itu kan di Yohanes 1 ayat 6, itu kan menceritakan Yohanes Pembaptis. Bapak sepakat. Bukan saya menuduh Bapak bahwa yang menulis ini Yohanes Pembaptis. Tidak, Pak. Saya tahu ya, saya tahu dari kalangan Kristen sendiri. Iya, saya yang jelasin dulu sekarang ya. Tolong jangan tolong Akang jangan ini dulu, jangan di stop ya. Jadi tadi Akang sendiri yang ngomong tadi. Kalau ini ada rekamannya bisa di-rewind kok. Bisa di-rewind. Membuat pernyataan bahwa saya seolah-olah menuduh bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu ditulis oleh Yohanes Pembaptis, ya saya bereaksi Pak, karena saya tidak pernah menyatakan. Tadi kenapa yang ngomong itu tadi ada kalau ada rekamannya kita bisa rewind kok ya. Oke, maksudnya begini. Saya ini sebentar Pak, mohon saya kasih waktu 5 menit atau 2 menit untuk saya klarifikasi ya. Saya mengutip dari kitab Bapak nih ya. Bukan saya menuduh bahwa Yohanes 1 ayat 1 ini ditulis Yohanes Pembaptis, tidak Pak, tapi saya menyatakan tulisan Yohanes 1 dari Yohanes 1 sampai ayat 15 ini ada kesan histori menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Barusan di Yohanes 1 ayat 6, nih saya bacakan lagi, datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Nah, ini saya berpikir sendiri, ini berarti Yohanes Pembaptis ini, gitu loh. Karena yang diutus Allah itu kan Yohanes Pembaptis. Saya tidak pernah menemukan bahwa Yohanes bin Zebedeus itu diutus oleh Allah, gitu loh. Nah, berarti yang menulis Yohanes 1 ayat 1 ini berarti Yohanes Zebedeus. Nah, saya bertanya tentang bagaimana cara pewahyuannya itu, bagaimana ketika Yohanes bin Zebedeus menuliskan Yohanes 1 ayat 1 ini, dia mendapatkan dari mana gitu loh Pak. Nah, itu yang begini Akang, ini Anda ngawur ya. Sekali lagi saya katakan Anda ngawur ya. Kenapa? Anda mengkaitkan Yohanes 1 ayat 1 yang dibicarakan dari tadi, terus ngawurnya mengaitkan ke Yohanes 1 ayat 6 tentang Yohanes Pembaptis ya. Jadi tolong dong, kalau misalkan Anda membahas Yohanes 1 ayat 1, fokus di situ ya. Kalau nantinya memang lanjut ke Yohanes mengisahkan Yohanes bin Zebedeus mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis, itu lain permasalahannya. Tapi di sini yang jadi permasalahan adalah Anda mempermasalahkan bagaimana Yohanes bin Zebedeus
penulis kitab Yohanes mendapatkan wahyu tentang Yohanes 1 ayat 1, ya. Ya, ini di sini saya jelaskan. Yohanes bin Zebedeus itu mengutip dari Targum Yonatan. Anda bisa buka ya. Kalau misalkan di dalam kitab Kejadian, di dalam Sefer Beresit ya, kitab Kejadian 17 ayat 2 ya. Anda bisa buka, di sana dituliskan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Tetapi kalau misalkan di dalam Targum Yonatan itu dituliskan, Anda bisa buka di Sefaria ya. Targum itu menuliskan, aku akan mengadakan perjanjian antara firmanku dengan engkau. Jadi di sini ini berbeda penulisan, berbeda katanya. Jadi kalau di Kejadian, kitab Sefer Beresit mengatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian ya. Ini Kejadian 17 ayat 2, Anda bisa buka. Aku akan mengadakan perjanjian ya antara aku dan engkau. Nah, tetapi kalau di dalam Targum itu yang mengadakan perjanjian adalah firman-Nya, antara firmanku dengan engkau. Nah, di sini membuktikan Yohanes bin Zebedeus itu memposisikan kata firman di situ sama posisinya dengan Allah itu sendiri. Jadi ya itulah sumbernya. Jadi Yohanes ini emang ya dari situ sumbernya gitu ya. Jadi ini bukan yang ngawur, bukan yang asal atau gimana, bukannya atau dia ngarang sendiri atau gimana. Emang segala sesuatu di dalam Alkitab itu Kang Ade harus tahu sendiri ya, sebelum Anda ya dan kaum-kaum yang mempermasalahkan ini ya, kaum polemik ini mempermasalahkan tentang ayat-ayat di dalam Alkitab. Alkitab itu sudah ada kanonisasi, proses kanonisasinya itu menyusun segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang kredibel, ya, nggak sembarangan gitu. Jadi ada kanonisasinya itu sudah istilahnya kalau di dalam putusan pengadilan itu sudah inkrah gitu ya. Jadi ini ketetapannya sudah baku, jadi sudah tidak bisa diganggu gugat itu ya. Jadi Alkitab itu sudah paten, nggak bisa Anda bilang tahu-tahu ini nggak jelas atau gimana. Yang nggak jelas itu ya pemahaman Anda gitu aja. Ya, itu aja saya udah jelaskan ya. Silakan Anda teliti sendiri, silakan buka di Sefaria, silakan buka di Targum Yonatan. Ya. Mungkin Anda bisa share screen di sini. Jadi begini Pak, saya itu bukan bertanya tentang tentang konteksnya seperti apa, firman itu seperti apa, enggak Pak. Saya tidak bertanya tentang saya bertanya tentang proses pewahyuan itu itu dari nah gitu loh. Kalau itu dari Targum Yonatan Nandar, Targum Yonatan, terus Bapak mengutip Kejadian 17 ayat 2 bahwa tentang perjanjian, Pak. Kalau saya baca perikopnya, Pak, itu mohon maaf, itu perjanjian tentang sunat, Pak, kalau di Kejadian 17 itu, Pak. Silakan Anda baca sendiri konteksnya, silakan baca sendiri perikopnya gitu iya, loh, Pak. Anda buka yang di Targum Yonatannya, yang mengadakan perjanjian itu siapa? Coba Anda buka Sefarianya. Anda buka Targum Yonatannya. Ya. Saya bukan bertanya tentang itu, Pak. Saya bukan bertanya tentang perjanjian, tidak, Pak. Yang saya pertanyakan adalah proses pewahyuan. Yohanes 1 ayat 1, ya Yohanes bisa menulis tentang firman itu, dia mendapatkan dari mana? Apakah dari Yesus ataukah dari Targum Yonatan atau dari mana gitu loh.
Yang Itu kan tadi saya udah jelasin dengan begitu detailnya. Saya sudah jelaskan itu. Jadi Yohanes bin Zebedeus itu sudah dia punya referensinya ya dari situ. Dan kok Anda mempermasalahkan itu gitu kan? saya Karena tidak aneh gitu kan. mohon Jadi maaf, Pak. saya Mohon maaf, udah saya jelaskan tidak kok. Itu udah bermasalah. jelas sekali kok. Saya tidak berpolemik atau mempermasalahkan, itu terserah, itu iman Bapak. Itu Saya juga udah jelasin loh. tidak menuntut Bapak untuk menjawab. Kalau Bapak memang jawabannya tidak ada, ya saya juga legowo. Saya udah jawab loh. Itu saya udah bilang ada jawabannya, ada buktinya. Anda buka aja sendiri gitu. Ya kan katanya Anda mau buka sevarianya mana itu? Silakan. Sekarang ini kan katanya Anda mau buka referensinya. Sekarang saya bacakan lagi ya Yohanes 1 ayat 1 ya, dengan kejadian bila perlu ya. Iya, Anda buka sevarianya itu. Mana? Katanya Anda mau buka sevarianya. Kejadian 17 ayat 2 menurut Bapak ini Yohanes. Dari sevarianya mana? Zebedeus itu mengutip dari 17 ayat 2 kan. Kejadian 17 ayat 2 ini saya bacakan nih. Ya. Perikopnya aja dulu. Judul perikopnya saya baca ya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, iya kan? Ini kan sunat kan, Pak? Menceritakan tentang sunat kan perikopnya. Yang bikin perjanjian siapa? Yang bikin perjanjian di situ siapa? Sebentar. Ini konteksnya lain, Pak. Saya bertanya. Lainnya di mana? Ya? Lainnya di mana? Ini jadi kan saya udah jelaskan dalam penjelasan saya tadi. Penjelasan saya tadi. Gini. Oke lah, gimana ya? Yang bikin perjanjian itu siapa? Ya, saya tuh begini. Saya bertanya tentang ayat Yohanes 1 ayat 1. Iya, itu kan tadi saya udah jelasin. Yohanes bin Zebedeus itu mendapatkan ayat Yohanes 1 ayat 1 itu dari siapa? Dari mana? Ya, itu yang saya udah jelasin. Saya kan udah jelasin itu. Jadi, jadi menurut Anda melihatnya konteksnya dari kejadian 17 ayat 2 ini, yaitu dia mendapatkan dari Tuhan gitu. Loh, ngawur. Gini loh Kang Ade, saya tadi udah jelaskan. Saya itu bingung, mohon maaf Pak Cari. Saya kan udah jelaskan. Saya udah jelaskan loh. Sebentar. Iya, sebentar. Enggak apa-apa, Jadi dengerin lagi Kang Ade ya. Saya udah jelaskan. Kalau di dalam kitab ini jadi kita mengambil dari dua kitab yang berbeda ya. Kalau di dalam kitab Sefer Beresit, kitab Kejadian 17 ayat 2 ya, dalam terjemahan Indonesia yang mengatakan yang mengadakan perjanjian itu antara aku dengan engkau. Akunya di situ adalah Allah, ya kan? Nah, sedangkan kalau di dalam Targum Yonatan, yang mengadakan perjanjian di situ adalah antara firmanku dengan engkau. Nah, di situ Yohanes bin Zebedeus memposisikan firman, sang firman, logos, memra itu setara dengan Allah itu sendiri. Itu sumbernya. Jadi saya udah jelaskan loh. Anda agak smart sedikit lah. Jadi jangan sampai saya harus berulang-ulang muter-muter di situ ya. Ada ini sorry ada noise ini Yitzhak bin Mr. Bean, Yitzhak bin, tolong Anda agak noise ya, ini ada dimatikan dulu, ada noise-nya ini ya. Iya, jadi gini Pak, jadi saya tuh belum dapat konteksnya dari Bapak. Ini tolong Yitzhak, tolong di mute dulu Yitzhak, ini noise Anda mengacau aja jadinya di sini. Bukannya Anda memberikan komen atau apa, tapi ini noise-nya ini yang mengganggu gitu ya. Emang ada Yitzhak? Itu tuh noise-nya tuh. Denger dong dari sekarang mau diskusi dengan Yitzhak. Ya udah saya. Enggak, itu noise-nya dong. Tolong di ini dulu, di mute dulu dong. Di-mute dulu dong. Ada admin nggak di sini yang bisa? Mungkin jauh dari perangkat mungkin. Ini kalau saya kresek-kresek nih nyut gitu suaranya kan nggak. Nah, itu udah. Oke. Kita kembali Kang Ade, lanjut.
Ya, kembali ke topik, Pak. Ini saya sekali lagi nih, kalau seandainya sekali ini melenceng lagi, ya udahlah. Berarti ya udah saya ngalah aja. Jadi gini, Pak, pertanyaan saya, mohon maaf nih, Pak. Ini ayat Yohanes 1 ayat 1 itu kan menurut Bapak adalah Yohanes bin Zebedius yang menulis. Nah, dia mendapatkan inspirasi itu dari siapa gitu? Ya, Apakah itu kan saya udah jelasin tadi. Berarti dari Yesus. Blow-on-nya sih. Oh, Pak, jangan begitu, Pak. Aku berkali-kali. Diskusi yang sopan, Pak. Jangan gitulah. Anda smart sedikit lah gitu. Kalau saya udah memberikan jawaban, Anda perhatikan itu, jangan Anda malah masih seperti ngomong sama orang bolot saya jadinya. Ngulang-ngulang lagi. Ya, jangan seperti itu. Anda perhatikan, saya udah jelaskan itu detail sekali penjelasan saya. Udah pelan banget saya itu, udah terlalu slow buat saya itu. Maaf ini Pak, maaf. Jadi saya udah jelaskan itu sampai yang berapa kali saya jelaskan? Ketiga kalinya Kang Ade ya. Anda harusnya udah cukup paham di situ. Saya ngomong boleh. Saya sampai muter-muter. Sekarang begini Kang Ade. Enggak, saya jelaskan lagi. Kalau di dalam Islam Anda tadi mengatakan ada ya ini siapa masukin jawaban ambigu apalah ini, Anda tahu apa gitu. Kan gini, kalau misalkan Anda mengatakan di dalam Islam ada perkataan hadis yang tiada saksinya itu tidak diakui, nah di dalam hukum Yahudi ada namanya dui ganda saksi ya. Saya udah pernah ngomong itu ya, ada dui ganda saksi itu, setiap kesaksian seseorang itu harus ada konfirmasi, harus ada cross check ya. Jadi nggak bisa seseorang itu cuma mengatakan sendiri terus nggak ada konfirmasinya ya. Jadi kalau misalkan Anda mengatakan ini adalah firmannya itu dari mana gitu kan. Nah, itu kan saya udah jelaskan ya. Jadi jadi gini. Jadi menurut Bapak sendiri yang jawab, Pak. Nah, Yohanes 1 ayat 1 itu seperti yang Bapak tadi paparkan itu gitu loh. Jadi tidak ada periwayatan yang lain di Markus, Matius, Lukas, nggak ada. Berarti kan di situ udah jelas-jelas lemah, Pak. Kalau itu lemah, Pak, yang seperti itu. Lemah gimana? Kan saya udah bilang Kang Ade sebelum dari Matius, Lukas, saya tadi udah bilang ya Kang Ade bahwa sebelum Anda dan kaum polemik yang membahas keraguan tentang Alkitab itu dalam proses kanonisasinya sudah jelas, nggak bisa dibantah, itu udah ingkrah, itu udah. Saya berpolemik. Iya, itu udah enggak berpolemik. Ya, Andanya yang ngawur pemahaman Anda gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda tahu sumbernya, Alkitab itu nggak sembarangan gitu. Dalam proses kanonisasinya sumber-sumbernya itu udah dianggap valid itu. Oke, sekarang gini. Yang pertama itu Markus duluan apa Yohanes duluan? Ayo. Nah, sekarang gini Kang Ade, Anda ini apa sih tujuannya Anda nanya ini gitu? Tujuannya Anda apa nanya ini? Saya bertanya, Pak, saya bukan membuat pernyataan, Pak. Ya, Anda tujuannya bertanya tentang yang duluan ini siapa gitu. Tujuannya apa? Markus dulu apa Yohanes dulu? Tujuannya apa? Anda bertanya itu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk pembelajaran, Pak. Jadi Anda akan tentang pengetahuan yang ada di dalam ajaran agama Bapak gitu loh. Ya kalau di dalam proses penulisannya, kalau saya bilang itu sejaman ya, satu zaman. Mereka pada zaman yang sama gitu, zaman kehidupan Yesus itu. Enggak, jadi, yang saya walaupun berbeda beberapa tahun dalam gini penulisannya. Pak, yang saya tahu kitab Bapak itu Markus duluan, Pak. Yohanes itu belakangan, Pak. Ya kalau misalkan dalam penulisannya nggak salah. Sekarang gini, Yohanes bin Zebedius adalah satu-satunya murid Yesus yang tidak mati dibunuh ya. Dia matinya mati tua ya. Jadi dia waktu di hari tuanya dia baru menuliskan itu. Nggak salah kalau misalkan pada akhirnya kitab Markus itu
temukan duluan. Walaupun sekarang gini, mungkin Yohanes menuliskan itu lebih dulu, tapi kitabnya ditemukan belakangan atau gimana? Ya, ini nggak masalah. Tapi yang jelas itu satu zaman. Jadi kalau misalkan kita bandingkan antara Al-Quran dengan hadis, ya, itu berbeda 200 tahun, ya, 200 tahun lebih. Nah, kalau Alkitab, sumbernya itu nggak lewat dari itu cuma berbeda 16 tahun, cuma berbeda beberapa belas tahun aja kok, nggak jauh, ya, nggak seperti Al-Quran gitu. Sekarang kalau misalkan Anda harus, kalau Anda agak bisa berpikir kritis. Sebentar, saya sudah dapat konteksnya ya. Sekarang nggak apa-apa ya. Bapak menuntut dari Al-Quran, nggak seperti Al-Quran. Bapak apa yang tahu Bapak tentang Al-Quran, Pak? Ya, sekarang begini, kalau misalkan contohnya tentang hadis aja, ya, yang meriwayatkan hadis-hadis ini, contohnya kita ambil Bukhari, Imam Bukhari ini lahirnya aja tahun 810 Masehi. Nah, sekarang kalau misalkan bagaimana dengan gapnya itu besar sekali, berapa ratus tahun dari Utsman bin Affan yang menyalin Al-Quran itu, nah, itu aja udah bedanya jauh. Bagaimana kalau misalkan saya mempertanyakan tentang keaslian Al-Quran yang sebelum disadur oleh Utsman bin Affan gitu? Boleh saya jelaskan, Pak? Ya, silakan. Gini, Pak. Bukhari, ya, menurut Bapak memang seperti itu. Tapi Bapak tahu nggak pembelajaran di dalam Islam itu? Pembelajaran di dalam Islam, riwayat-riwayat ya atau hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah bersabda itu dimulai sering didawamkan atau disabdakan, yaitu ketika Rasulullah setelah sholat maghrib, ya, itu dalam riwayat, terus di dalam Jumatan, itu terus regenerasi gitu loh. Makanya kan katanya si anu itu ada jadi gimana ya, ada rantainya gitu, ada rantainya, generalisasi gitu. Jadi terus itu kan sampai sekarang ya, sampai sekarang itu pembelajaran Rasulullah ketika Rasulullah bersabda itu sampai hari ini ada, Pak, yaitu dengan apa? Madrasah, Pak. Madrasah ibtidaiyah, yaitu yang paling yang paling dasar. Terus madrasah sanawiyah, madrasah aliyah yang paling tinggi. Itulah pembelajaran dari kami Muslim itu seperti itu, Pak. Jadi terpelihara sabda-sabda Nabi atau hadis-hadis yang dikumpulkan ya. Yang dikumpulkan itu, lihat Bapak, katanya si anu, katanya terus itu berdasarkan dari gurunya, ya, dari orang tuanya. Terus seperti apa? Seperti ginilah. Saya analogikan begini. Cerita Jenderal Sudirman, cerita Bung Karno. Bapak mungkin sekarang tidak memperhatikan kejadian Jenderal Sudirman atau Jenderal Bung Karno kan, atau Presiden Bung Karno gitu kan, pada saat zaman pergerakan dahulu, ya, atau lebih jauh lah tentang perang Padri atau tentang perang di Aceh. Kita nggak tahu kan konteksnya seperti apa perang di Ponorogo itu kan. Tapi kita bisa tahu sekarang dari mana? Dari pembelajaran terus digali gitu loh. Makanya Bapak jangan menganggap kami Muslim ini lebih bodoh, Pak. Justru kami lebih selektif dalam hal pembelajaran tentang masalah riwayat atau sejarah, histori, Pak. Gitu loh ya. Jadi justru kami lebih selektif. Nah, kalau seandainya saya bebankan pertanyaan saya ke Bapak tentang masalah pembelajaran, bagaimana Petrus tahu ya? Bagaimana Lukas tahu tentang kehidupan Yesus, ya, tentang sabdanya Yesus? Hidup sejaman juga kagak? Jangan salah. Oke, kita lihat ya. Jangan salah. Kita lihat Lukas 1 ayat 1 ya. Kita lihat Lukas 1 ayat 1. Ya. Dia berarti menurut Anda Lukas ini hidup sejaman atau tidak dengan Yesus? Sejaman. Mana buktinya, Pak? Lukas hidup sejaman, Pak? Itu Anda bacakan dari Lukas 1 ayat 1. Dia berkata kepada
Theophilus yang mulia. Theophilus itu tahun berapa? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata dan pelayan firman ini siapa oknumnya? Kalau Anda bertanya tentang hadis, saya bisa paparkan orangnya. Saksi. Jadi dan kalau misalkan Anda bercerita yang dari hadis yang diriwayatkan katanya oleh ini menceritakan katanya itu, bagaimana Anda bisa yakin kebenarannya? Sedangkan kalau Lukas itu mencatatkan langsung dari saksi hidupnya. Saksi hidupnya siapa? Itu ada Imam Zakaria, ada istrinya Elizabeth, ada Yusuf, ada Maria, ya, ada Simeon, ada banyak sekali orang-orang di zamannya Yesus, ya. Itu dia tuliskan, itu saksi hidupnya ada semua. Gitu ya. Jadi menurut Anda Zakaria dan Elizabeth itu hidup sejaman dengan Yesus, gitu? Oh jelas. Iya dong. Ya, Zakaria itu kan terhitung paman. Zakaria itu bapaknya Yohanes Pembaptis itu loh. Yohanes Pembaptis kan? Nah, ya kan. Zaman apa? Setelah kita anggap hidup sejaman, oke lah. Emang dong. Oke lah. Nah, yang saya tanyakan ini, ya, yang saya tanyakan saksi mata dan pelayan firman ini, Lukas dari mana mendapatkan saksi mata dan pelayan firman itu kan semua Imam Zakaria itu loh, pelayan. Jadi Lukas mendapatkan. Jadi Lukas mendapatkan Imam Israel itu, pemimpin ibadah itu. Berarti Lukas hidup sejaman dengan Zakaria. Loh, dia kan mencatatkan apa yang dari saksi hidupnya. Dia mencatatkan langsung dari Imam Zakaria dong. Dia berarti Imam Zakaria yang menginformasikan tentang sabda. Iya dong, bukan cuma Imam Zakaria bukan cuma Imam Zakaria, kan ada beberapa sumber, beberapa narasumber di dalam kitab Lukas itu, ya. Ada beberapa narasumber. Di ayat mana Lukas bertemu dengan Imam Zakaria, Pak? Ya ampun, DJ. Sekarang begini cara dia menarasikan, dia nggak bilang dong, nggak saya bertemu dengan Imam Zakaria dan dia ngomong begini nih, nggak gitu, cara narasinya nggak seperti itu. Anda harus paham dong. Saya sekali lagi saya katakan ya Kang Ade, sebelum Anda dan kaum polemik mempermasalahkan tentang Alkitab dan ayat-ayat Alkitab, ya. Alkitab itu sudah dikanonisasi, ya, sudah ada kanonisasi, ya. Jangan sembarangan, Kang Ade, ya. Kanonisasi itu udah dicek semuanya, sumber-sumbernya valid atau enggak, sahih apa enggak. Jangan sembarangan, Saya berpolemik karena pernyataan Anda. Anda ya bukan ini istilahnya, saya udah bilang Kang Ade, Anda jangan memaksakan pemahaman Anda dulu. Untuk yang Anda kedua, harus, kalau seperti tadi penjelasan saya tentang lagu Kokorono Tomo, Anda harus membuang semua praduga Anda. Anda harus membuang dulu semua itu. Anda harus pelajari dong. Kalau di dalam pemahaman Islam tidak seperti itu, Pak. Nah, itulah. Berarti Anda tetap memaksakan pemahaman Anda. Disitulah sudut pandang yang ngawur. Jadi Anda berusaha menerjemahkan lagu Kokorono Tomo dengan jalan Tomo itu. Dan di situ akhirnya ngawur. Ya, Anda nggak bisa seperti itu. Berarti kalau begitu Bapak yang kurang bisa seperti itu. Ditanya tentang Lukas mendapatkan. Itu kan saksi hidupnya banyak. Ya sekarang kita buka. Ya siapa oknum? Kalau dalam Al-Qur'an saya bisa ceritakan gitu loh. Siapa Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit. Banyak periwayatannya dan itu berjenjang. Sekarang Anda buka dari ayat 8. Lukas 1 ayat 8. Mana, Pak? Lukas 1 ayat 8. 1 ayat 8 saya bacakan, Pak. Di sini saya pegang Bible, Pak. Oke, Lukas 1 ayat 8. Pada suatu kali waktu dia tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan
Tugas keimanan di hadapan Tuhan. Keimaman, bukan keimanan ya. Keimaman. Jadi dia adalah seorang imam. Karena dia adalah suku Lewi. Anda paham ya? Yang menjadi imam itu harus suku Lewi ya. Zakaria ini seorang imam. Imam dari rombongan mana? Sebentar Pak. Kalau seandainya Zakaria ini ya menceritakan tentang pengalaman pribadinya kepada Lukas, ya itu di ayat mana Pak? Ya ampun DJ. Di ayat mana Lukas ketemu dengan Zakaria? Ngawur. Ini mah benar-benar parah deh. Kan saya udah bilang Kang Ade, narasinya tidak begitu. Seperti ini Pak. Narasinya tidak begitu. Di sini Anda benar-benar somplak dan benar parah ngawurnya. Sebentar Pak. Anda kalau seandainya jangan memaksakan mindset ngawur Anda itu seperti itu ya. Jangan. Ini perbandingan agama. Di sini perbandingan Alkitab itu ada sekarang begini Kang Ade. Anda tahu Alkitab itu tidak menceritakan tentang saya. Enggak gitu. Dia bukan poinnya kepada saya. Enggak. Jadi poin Alkitab bercerita itu tentang apa? Poinnya adalah bercerita tentang Yesus. Ya. Jadi Anda harus tahu itu, jangan ngawur Anda. Oh, saya nggak ngawur Pak. Saya nggak ngawur. Jadi di sini Imam Zakaria tidak menceritakan siapa gue apa gini. Terus Yohanes bin Zebedeus juga dia dalam gaya berceritanya juga nggak menceritakan gue ini loh, ini si ini gue. Enggak. Ya, apalagi Lukas juga sebagai dia penulis, dia nggak menceritakan saya ini lulusan enggak. Yang diceritakan itu siapa, poinnya apa, yang terpenting apa. Ya, Anda harus paham itu. Sekarang gini Pak, mohon maaf Pak, dari tadi Anda menyerocos pas saya diam Pak. Ya, sebentar Pak. Lukas ini nih salah satu contoh nih. Lukas mendapatkan tentang sejarah Elizabeth yang mandul, belum punya anak. Ya, otomatis di sini kalau saya berpikir, ya, Lukas belum ada Pak di zaman Zakaria. Siapa? Ya kalau seandainya Lukas belum ada. Sebentar. Kalau seandainya Lukas hidup sejaman dengan Zakaria dan Elizabeth, mungkin Lukas lebih tua daripada Yesus. Memang. Lukas itu seorang doktorat dan dia umurnya mungkin lebih tua dari Yesus. Dia lahir nih, Anda cari baru mendapat pemahaman ini. Aderion aja mengakui ya, seorang Aderion mengakui bahwa Aderion itu siapa? Bahwa Lukas itu lebih muda usianya gitu kan daripada Yesus. Alasan dia mengatakan itu dari mana? Oke, sekarang gini. Berarti kalau seandainya Lukas ini hidup sejaman dengan Yesus, bahkan menurut Anda saya camkan ya, saya garis bawahi ucapan Anda bahwa Lukas lebih tua hidupnya daripada Yesus, ya usianya lebih daripada Yesus. Berarti Lukas harus diangkat menjadi ke-12 murid Yesus. Kita cari cek di mana. Nggak harus begitu dong. Ini kan ini adalah sekarang begini, dia menulis dia akuin nggak Lukas ini termasuk murid Yesus? Dia murid dari 70 orang murid ya. Jadi murid generasi kedua. Nah, sekarang gini. Murid generasi kedua. Sebentar. Kalau dia hidup sejaman dengan Zakaria, bahkan dia tahu tentang Yohanes Pembaptis ketika dikandung dan atau Yesus yang sebelum ada malahan. Sebelum jadi nggak masuk akal. Ya, sebelum Yesus lahir gitu kan. Dia sudah ada dan mencatat tentang Zakaria ini, berarti dia mengakui bahwa harusnya dia itu menjadi ke-12 murid Yesus karena awal itu kan nggak harus gitu. Nggak harus seperti itu. Ini mindsetnya Anda yang bikin peraturan. Loh, kenapa harus seperti itu? Jalan Anda yang membuat cerita juga itu. Pak, lalu tolong diam. Jalan hidup orang itu lain-lain. Anda tidak bisa memaksakan dia harus jadi. Demi Allah, saya baru dengar ini.
Bapak berani sekali Bapak menyimpulkan bahwa Lukas itu adalah lebih tua daripada Yesus. Di sini banyak saksi, Pak. Ini live. Saya bilang dia bisa jadi lebih tua. Live. Waduh, ini bahaya sekali Anda ngomong seperti itu. Bahayanya dari mana? Benar-benar blunder. Itu loh. Ini Bapak benar-benar blunder bahwa Lukas lebih tua, usianya lebih tua daripada Yesus. Kalau dia seorang tabib, dia sehat. Dia lebih tua. Berarti dia seorang tabib. Dia lebih tua daripada Yesus dan Yohanes Pembaptis. Loh, bisa jadi. Emang kenapa? Bisa jadi. Tadi Anda ngomong bahwa Lukas itu usianya lebih tua daripada Yesus karena dia bisa jadi. Memang dia tahu dia bisa menceritakan tentang bisa jadi karena dia mendapatkan dari sumber langsung kok. Waduh. Ya Anda meragukan itu. Kan ini semuanya sudah dikanonisasi. Anda tidak bisa membantah itu. Izinkan. Mana buktinya? Izinkan saya sebentar Bang. Izinkan saya membacakan Lukas 1 ayat 1 sampai dengan hampir satu perikop ya. Izinkan saya. Silakan. Ya, Bacain aja. Ya. Lukas 1 ayat 1, Theophilus yang mulia. Banyak orang telah, berarti Theophilus ini berarti hidupnya usianya lebih tua daripada Yesus. Setuju nggak? Enggak juga. Hah? Enggak tahu. Kok enggak tahu? Mulai ngeles. Katanya dia mau mulai ngeles. Charlie ini Anda kan selalu mempertanyakan. asal berdialog. Anda mempertanyakan. Sekarang begini. Ya ngeles begini. Terus lama-lama marah. Tadi Anda mempertanyakan tentang Lukas. Sekarang Anda mempertanyakan tentang Theophilus. Itu kan dua orang yang berbeda. Jawaban saya bisa berbeda. Oke. Oke, ngawur sih. Nggak apa-apa. Banyak orang yang berusaha. Anda tadi mempertanyakan tentang Lukas. Nih, kalau Lukas umurnya bisa lebih tua dari Yesus, ya bisa aja. Sekarang Anda mempertanyakan tentang Theophilus. Kalau misalkan Anda bilang Theophilus, ya saya punya jawaban lain dong. Terjemahan, diam dulu. Jadi Anda jangan ngawur. Ya, Anda mempertanyakan tentang Lukas apa tentang Theophilus, jangan disamakan. Jangan ngawur Anda, gitu ya. Nggak boleh emosi. Dia udah mindsetnya jangan campur aduk kayak ini gado-gado ya. Apalagi Pak Lau ini main serobot aja ngomongnya. Iya, permisi ya. Maaf. Permisi ya, Dengan kitab yang terjemahan, maka akan menghasilkan asumsi terjemahan. Recording in progress. Begini Pak. Maksudnya Bang Ade ini untuk menelusuri nih apa benar Lukas itu lebih tua daripada Yesus atau gimana? Itu konteksnya gitu. Bisa jadi. Karena di seorang tabib. Ya, makanya ini ditelusuri karena jawabannya bisa jadi. Artinya belum pasti. Dia tahu bagaimana cara hidup sehat kok. Tapi kan belum pasti, Pak. Ya, sekarang aturannya harus pastinya di mana? Makanya ditelusuri dulu. Ya, untuk apa? Dengan nalar sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada dalam Alkitab. Saya bilang ya Pak Hamba, saya udah bilang lagi dari tadi saya udah bilang sebelum kaum polemik ini muncul mempermasalahkan Alkitab sudah dikanonisasi ya. Proses kanonisasi ini sudah memperhatikan bukti-bukti kredibel. Ini sejarahnya siapa aja, sumber-sumbernya siapa aja, itu sudah valid itu. Statusnya itu sudah inkrah, tidak bisa diganggu gugat, dan kalian baru sekarang mempermasalahkan itu menurut kalian siapa? Ya betul sih, nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa, kan bisa didiskusikan, Pak. Udah solid kan bisa didiskusikan, Pak. Ini kayak Bapak kan sebagai orang yang lebih paham tentang Alkitab. Nah di sini Pak Ade ini sebagai petanya nih sambil mengeluarkan mungkin akan membantah nih untuk saya sudah jawab semua untuk membuktikan pernyataan Bapak sampai di mana kebenarannya gitu. Mungkin seperti itu. Saya sudah jawab semuanya. Jadi kan kekuatan kebenaran itu ada Pak. Lu sekarang bilang mulai ngeles apanya? Siapa yang ngeles? Enggak. Kalian jangan ngawur ya. Kalian tadi bertanya tentang siapa, aku jawab apa. Kalian bertanya yang lain, aku jawab apa yang lain kan. Terus kamu bilang apa? Mulai ngeles. Ngeles di mana? Tentang siapa? Kalian nanya apa?
Ya, silakan Jadi jangan ngawur itulah ya. Ya. Mindsetnya Silakan itu jangan silakan dilanjut lagi, jawaban Pak. Pak Cerli, jawaban Pak Cerli itu ngawur kalian tidak itu. mengerucut kepada pertanyaannya, nggak ada jawaban, bisa saja. Kalau namanya bisa saja, itu tidak ada kepastian. Loh, sekarang memang ada dituliskan? Ada nggak dituliskan? Ada nggak dituliskan bahwa ini umurnya segini? Kalau nggak ada dituliskan di sana berarti kita harus merucut kepada sejarah karena agama itu juga. Nah sekarang gini kita cari Theophilus itu. Barangkali. Ya ini Pak Lalu ini yang mulai ngawur nih ya. Jadi Pak Lalu Anda ini Anda mau melanjutkan Pak Cerli, ambil sisi baiknya, jangan ambil sisi buruknya. Kemungkinan saudara-saudara kita yang lain berkata demikian. Nah, tinggal Pak Cerli buktikan gitu. Mohon maaf Pak. Saya mohon izin, saya mau bacakan Lukas 1 sampai 4, Pak. Ya, silakan bacakan. Tapi Bapak jangan potong, Pak. Bapak jangan potong sebentar. Yang potong saya itu kan Pak Lalu tadi itu. Mohon kawan-kawan nyantai aja lah. Ya. sorry ini. Jadi jangan bilang saya ngeles ya. Jangan kalian nyeletuk yang seperti itu. Ya. Mohon izin kawan-kawan. Periksa lagi kalau aku ngomong apa itu perhatikan, jangan menafsirkan yang secara salah ya. Udah Pak Cerli. Nggak usah ngajarin lah, nggak usah ngajarin. Ya betul Pak Cerli, betul. Ya silakan dilanjut Pak. Udah saya bacakan Lukas 1 ayat sampai Lukas 1 dari mulai ayat 1 sampai 4 nih Pak ya. Mohon Pak ya dengerin Pak. Theophilus yang mulia. Banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ini pernyataan Lukas ya Pak ya, sebentar Pak. Tolong jangan dijawab ya. 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Pak. Berarti yang kedua di sini Lukas juga mendapatkan berita itu dari saksi mata dan pelayan firman. Oke. Nah yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa ini dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, di sini mohon dengarkan Pak. Di ayat 3 ini sudah jelas-jelas Pak ya. Karena itu setelah aku menyelidiki. Berarti dia menyelidiki peristiwa dari saksi dan pelayan firman. Ya otomatis kisah Zakaria ini juga diteliti sama dia. Diteliti bukan langsung mendapatkan kisah ini langsung berhadapan dengan Zakaria, bukan seperti itu, Pak. Di sini Anda ngawur, 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 di sini Anda ngawur. Bisa saya jelaskan? Jadi begini loh. Sebentar Pak, Bapak tadi di sini Anda ngawur, di sini Anda ngawur, di sini Anda ngawur ya. Di sini Anda ngawur. Jangan kayak anak kecil dong. Di sini Anda ngawur. Charlie. 2 saya bacakan lagi di ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita, berarti di sini Lukas mendapatkan berita ya, disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya, kembali lagi nih ya, saksi mata dan pelayan firman. Jadi posisi Lukas mendapatkan berita tentang Elizabeth dan Zakaria ini dari pelayan firman. Ayat karena dia dapat langsung dari saksi mata dari jangan disela dulu dari Imam Zakaria terjemahan dari kali-kali dari Imam Zakaria langsung lah saksi matanya itu kan Imam Zakaria. Dek, bicara Dek. Oke, jadi gini ya. Terserah Pak, saya tidak kalau seandainya kita berbeda dengan Bapak, kita memang berbeda Pak ya. Mohon maaf saya jelaskan lagi nih ya. Ya, di ayat 3-nya nih. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah,
Poinnya gini Pak Charlie, kalau Anda berpandangan saya ngawur ya terserah gitu loh. Saya melihat hanya tekstual aja gitu loh ya. Jadi jelas di sini Lukas ini menyelidiki, dia mendapatkan berita ini dari saksi mata dan pelayan firman. Nah, saksi mata dan pelayan firmannya ini saya wallahu alam siapa gitu loh. Kalau seandainya Lukas mendapatkan saksi mata dan pelayan firmannya, dia mendapatkan dari sumbernya langsung yaitu Zakaria dan Elizabeth, berarti saya akuin Anda mengklaim bahwa Lukas bahwa Yesus dan Yohanes Pembaptis belum lahir, Lukas sudah berbicara, sudah ngobrol dengan Zakaria gitu loh dan Elizabeth. Itu terserah keimanan Anda, cuman kayaknya nih saya langsung closing statement aja lah. Kayaknya berarti ini cuman Kristen satu-satunya Pak Charlie sendiri yang beranggapan bahwa hidupnya Lukas itu usianya lebih tua daripada Yesus dan Yohanes Pembaptis gitu loh. Dibaca. Silakan. Ayat ketiga mengatakan, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya. Loh, bagaimana kalau misalkan dia cuma mendengarkan doang tapi tidak menyaksikannya itu tidak dari sumber saksi mata langsung? Bagaimana dia bisa menyelidiki dari sumber asalnya itu bagaimana? Itu kan Anda udah mempertanyakan ayat yang itu udah jelas-jelas itu. Jadi bagaimana Imam Zakaria sebagai saksi hidupnya langsung, saksi hidup apa? Saksi hidup bahwa kehidupan Yesus itu lahirnya seperti apa, ya. Imam Zakaria ini terhitung paman loh sama Yesus. Nah, itulah saksi hidupnya, saksi mata, ya. Nah, dia menceritakan kepada Lukas itu loh maksudnya. Ya. Jadi Anda jangan dari situ, oh, berarti Lukas bukan dapatnya dari Imam Zakaria. Loh, itu ngawur. Saya tidak bisa benarkan itu. Nah, dari sini ada asumsi bahwa Lukas memang umurnya lebih tua dari Yesus. Dia mungkin sudah hidup sebelum Yesus, mungkin. Nah, karena dia seorang tabib, dia bisa hidup sehat, dia bisa hidup umurnya mungkin bisa panjang gitu. Dia menyaksikan itu semua kok gitu ya. Nggak salah itu. Pokoknya yang jelas di dalam ayatnya sudah disebutkan dan dia itu udah otentik itu, udah dalam proses kanonisasi Alkitabnya pun sudah diverifikasi itu. Jadi kesaksian tulisan Lukas ini valid, kredibel, diakui. Jadi Anda yang masih berpolemik itu ngawur sekali. Apalagi Anda berkata saksi mata dan pelayan firmannya bukan Zakaria langsung, bukan dianya. Loh itu ngawur. Ya? Saya sudah jelaskan itu. Jadi seharusnya tolong yang lain jangan celah dulu Pak Firman Tajir, tolong diam dulu. Anda tolong diam dulu. Jadi jangan Anda Pak Firman Tajir, tunggu, Anda jangan ngomong dulu. Anda jangan ngomong dulu. Oknumnya itu kan Markus nih. Oh, Markus lagi? Oknumnya siapa tadi itu? Ya ampun. Anda berusaha. Ya, Anda berusaha menjadi penengah di sini, tapi Anda tidak memahami apa yang dijadikan diskusi itu. Anda tidak paham. Dan Bapak sedang berhadapan dengan saya. Ya, iya, udah itulah makanya. Gini Pak, saya sama Kang Ade aja, yang lain diem gitu, jangan nyaut. Ya begini Pak, ya Bapak berarti kalau seandainya Lukas ini hidup sejaman dengan Zakaria dan meriwayatkan tentang Zakaria, ya bahkan kelahiran Yesus dia tahu, kelahiran Yohanes Pembaptis dia tahu gitu ya, karena dia menyaksikan langsung mungkin ya. Karena dia berarti otomatis dia menyaksikan langsung kan kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran Yesus Kristus. Dia melahirkan dia menjadi istilahnya saksi mata langsung karena ya kan. Nah, kalau seandainya seperti itu berarti Bapak kan akuin nih bahwa Lukas ini termasuk murid Yesus. Cuman yang saya lihat di generasi awal
Tidak ada yang namanya Lukas, Pak. Iya, emang nggak ada. Sekarang gini, apakah ini sekarang begini? Oke, sekarang gini. Tidak ada keharusan dia harus dari awal. Sekarang gini, ya. Lukas, begini Kang Ade. Lukas adalah seorang dokter, dia punya profesi. Anda harus mengerti itu, ya. Jadi dia bukannya seorang pengangguran, ya. Lukas adalah seorang dokter, ya. Dokter, dia memiliki profesi. Dia punya tanggung jawab. Jadi setelah ya yang jelas Lukas ini seorang dokter yang dia punya profesi, ya. Dia punya profesi yang mungkin dia pada saat itu dia mendahulukan profesinya. Kita nggak bisa memaksakan dia harus jadi murid yang pertama dong. Lo nggak ada kewajiban seperti itu, nggak ada aturannya. Yang menentukan itu bukan Anda, gitu. Bukan Anda yang menentukan. Jadi kalau misalkan emang dia adalah murid generasi kedua, tidak ada salahnya. Sekarang begini Kang Ade, bahkan Yusuf Arimatea yang adalah generasi kedua, murid generasi kedua, itu ada pada zaman Yesus disalibkan, ya. Dia ada sejaman. Tidak ada kewajiban Lukas yang murid generasi kedua tidak ada di situ atau harus jadi murid pertama. Nggak ada itu. Sekarang buktikan jadi Lukas jangan terlalu konyol punya pemikiran aneh-aneh. Keliru. Barnabas itu murid asli, Pak. Yusuf Arimatea itu murid asli. Bohong bodoh sebentar. Bahas Lukas. Lukas, buktikan Lukas itu oke lah, saya ikutin apa yang menjadi premis Bapak gitu ya kan. Coba buktikan Lukas murid generasi kedua di ayat mana? Ya ampun DJ. Sekarang untuk apa? Tujuannya apa? Kan sekarang begini, kalau tentang pengakuan murid-murid itu semua dicatat oleh Bapak Gereja yang namanya Hippolytus, ya. Hippolytus ini adalah Bapak Gereja, dia hidup tahun 1700, ya, dari 170 Masehi sampai 235 Masehi. Dia mencatatkan semuanya, ya. Jadi Hippolytus ini adalah muridnya dari Irenaeus, ya. Irenaeus ini muridnya Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Yohanes, ya. Jadi murid dari Rasul Yohanes. Dia adalah murid generasi keempat. Dia yang mencatatkan semuanya, ya. Bukti Lukas murid generasi kedua itu sekarang begini. Sekarang begini, Anda sendiri di dalam Islam bisa mengatakan, oh, kalau kami ceritanya itu diwariskan temurun-temurun. Loh, emangnya gereja enggak? Emangnya cuma seperti Anda doang yang bisa. Sekarang begini, Kang Ade, Anda tahu nggak tentang Henokh? Henokh, bagaimana kita bisa tahu tentang Henokh diangkat ke surga? Kalau Henokh sendiri tidak bercerita tentang dia diangkat ke surga, Anda bisa paham nggak? Anda paham nggak? Anda tahu tentang Henokh? Itu sebagai pewahyuan. Bukan pewahyuan, Anda ngawur ini. Ini ada sejarahnya. Henokh itu cucunya Adam, ya. Bagaimana kita tahu bahwa dia diangkat ke surga? Ya, ya dari keturunannya menceritakan itu. Ya. Jadi jangan Anda cuma bisa membanggakan diri sendiri. Oh, di dalam Islam itu seperti ini, diwariskan turun-temurun cuma katanya dan Anda mengakui Anda mengakui perkataan katanya yang tidak bisa dikonfirmasi itu. Tapi Anda meragukan tentang keabsahan Alkitab yang sudah dikanonisasi. Nggak bisa Anda seperti itu. Sedangkan jarak hidupnya, kalau kita perhatikan jarak hidup Lukas yang hidup sejaman dengan Yesus, bahkan Yusuf Arimatea juga hidup sejaman dengan Yesus, generasi kedua, murid generasi kedua, ini semua tercatat gitu ya. Bapak gereja mencatat semua, ya. Hippolytus itu murid generasi keempat, dia mencatatkan semuanya, ya. Nah, sekarang Lukas menggunakan data-data orang lain, kata John Dren. Nah, Pak Imanes, Anda baca ya lagi dari ayat 2-nya dan ayat 3 ya. Itu pakar kitab Anda juga loh, John Dren loh, tahun 1996. Dalam bukunya mengatakan Lukas menggunakan data-data orang lain dalam datanya itu yang termasuk data di situ adalah saksi mata, termasuk data itu
valid itu Pak Imanes ya. Iya, saksi matanya itu siapa? Data dari laporan-laporan. Data-data dari laporan-laporan yang dibuat orang lain. Anda baca ayat 2. Anda baca ayat 2 ya. Anda baca ayat 2 itu Lukas ya. Tahu saya. Saksi mata ya. Anda baca ayat 2 ya. Jangan ngeyel. Anda baca ayat 2. Ayat 2 mengatakan apa? Ayat 2 mengatakan apa? Ayat 2 mengatakan dari saksi mata. Saksi matanya siapa? Itu adalah Zakaria. Imam Zakaria itu saksi matanya. Saksi mata apa? Kehidupan Yesus. Ya. Lukas berapa, Dek? Lukas 1 dari ayat 2, ayat 3, ayat 4. Anda Lukas baca 1, itu. 1 sampai ayat 4, Bang. Bang iya, Imanes. Anda baca itu, Anda tidak bisa bantah itu. Itu sudah dikanonisasi itu ya. Banyak saksi orang mata. berusaha menyusun. Jadi jangan Anda sendiri modal KT-nya doang dari John Green modal KT-nya, tapi Anda nggak baca itu ayatnya. Ayatnya mengatakan, Lukas menuliskan itu dari saksi mata. Lukas menuliskan itu dari saksi mata. Saksi matanya siapa? Ya. Saksi matanya adalah Imam Zakaria. Ya. Iya dong, jangan. Kalau kanonisasi itu bahasanya apa ya Pak Charlie? Aduh, ini siapa sih yang noise ini? Aduh. Noise, halo, ini ada yang lagi ngelas atau apa ini? Tuh baca tuh, Santo Lukas penulis Injil tuh. Halo. Jadi ini sekarang Anda mengambil jadi gini. Ya. Mati kutu. Ini siapa yang ketawa-ketawa ini? Ini siapa yang ketawa-ketawa ini? Gue. Gak boleh ya. Berapa emang? Gak boleh. Gak boleh ketawa ya. Gak boleh ketawa. Hebat. Sekarang gini, Anda mentertawakan apa di sini? Anda mentertawakan apa di sini? Anda mentertawakan apa? Coba. Gak boleh marah-marah, gak boleh marah-marah. Gak boleh marah-marah. Yang menurut Anda lucu itu apa? Otak manusia. Yang menurut Anda lucu apa di sini? Coba. Ini nggak boleh ketawa ini. Aja lucu. Yang menurut Anda lucu di sini apa? Apa sih yang jadi bahan tertawaan Anda? Santai Charlie. Loh, ketawa sendiri. Emang pangkat lu apa ngatur-ngatur gua nggak boleh ketawa? Saudaraku, biar Pak Charlie mendebat ucapan Santo Lukas penulis Injil ini. Ini kan udah ada tadi diterangkan, biar diterangkan juga. Nggak apa-apa, apa asumsinya dia. Gitu. Ya Anda baca Pak Wong Bodo itu ayatnya sudah dibaca tadi itu Lukas. Udah itu tadi kan udah ditunjukkan Pak. Lukas sudah ditunjukkan. 2 ayat 2 ya, Lukas 1 ayat 2 seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya? Theophilus itu siapa? Theophilus itu. Kenapa? Theophilus itu siapa? Theophilus yang mulia. Nah, bukan Mel. Sebentar. Charlie, yang disebut saksi mata itu apa? Pelaku atau melihat? Saksi mata itu pelaku apa yang melihat? Saya tanya Anda. Saya tanya dulu. Saksi mata kalau itu Anda yang bersaksi. Kalau Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah Anda menyaksikan? Jangan begitu Anda dulu. menyaksikan nggak? Bentar dulu. Saya bicara dulu nih. Ini itu konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Anda dulu menanyakan tentang saksi. Ada hubungannya. Iya, saksi mata. Dan dulu nih, jangan lebar dulu. Gimana? Charlie, jawab dulu. Saksi mata dengan pelaku itu sama enggak? Loh, bagaimana kalau sekarang gini? Apa yang Anda maksudkan dengan pelaku? Saksi mata dan pelaku sama apa enggak? Bisa jadi. Oh, sama. Kok bisa jadi? Sekarang begini, kalau Anda maksudkan pasti caranya.
Ini saya jelasin ya. Kalau Anda maksudkan saksi mata, sebentar dulu teman-teman, sebentar dulu teman-teman. Ini biar jelas dulu. Charlie sebentar dulu Charlie sebentar dulu Charlie. Saya cuma bertanya, ini ya teman-teman dengerin ya. Saksi mata dan pelaku sama apa enggak? Itu aja dulu. Iya, sekarang begini. Kalau yang Anda maksudkan saksi mata di sini adalah termasuk pelaku atau orang-orang yang dalam peristiwa tersebut, ya, orang-orang dalam peristiwa kelahiran Yesus atau apa, itu adalah di situ, termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, ya jelas. Ya, kalau Anda bilang pelaku dengan saksi mata sama ya. Nah, sekarang maksudnya begini, Anda mengatakan pelaku ini maksudnya apa? Yang melakukan lah. Sekarang begini. Yang melakukan. Ya? Misalnya begini, ya kan? Kang Emil pelaku kejahatan nih misalnya nih. Okay. Kemudian saya melihatnya, kan saya saksi mata. Okay. Betul nggak? Sekarang begini. Sebentar dulu. Apakah Kang Emil jadi saksi utama? Sekarang begini, Anda jangan berusaha mengaburkan dulu. Ya. Mengaburkan? Anda jangan berusaha mengaburkan. Sekarang begini, kalau misalkan di dalam kitab Lukas, ya, kalau di dalam kitab Lukas peristiwa itu terjadi, misalkan Imam Zakaria sebagai pelayan firman, sebagai pelaku tugas keimaman, ya, seperti disebutkan di dalam ayat 8, ya, di ayat 8 itu disebutkan, ya, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman. Loh, dia kan di sini sebagai pelaku tugas keimaman. Ya. Gini, Charlie, sebentar dulu teman-teman. Ya, teman-teman. Charlie, maksud saya seperti ini. Ini kan. Ya, jadi Anda jangan. Entar dulu. Kita kan lagi berusaha membedah nih ya. Jadi begini. Iya. Apakah tidak mungkin ataukah mungkin, gini dengerin ya, Lukas mendengar dari saksi mata mengenai kejadian Zakaria. Masuk akal nggak kalau begitu? Bisa, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud. Tetapi Anda tahu kan, yang dimaksudkan saksi mata di sini, saksi mata dalam peristiwa apa? Ya, Alkitab itu mencatatkan tentang kehidupan Yesus, kelahiran Yesus. Jadi saksi mata peristiwa kehidupan Yesus diantaranya adalah Imam Zakaria. Anda paham ya? Udah dulu. Anda paham ya? Jadi saya itu berkali-kali. Ya, Mel, sebentar Mel. Ya, Charlie sebentar dulu, Charlie. Nah, maksud saya begini. Karena ditinjau dari segi umur, dari segi ini, kenapa timbul pertanyaan seperti itu? Karena umur Zakaria dan Lukas itu sangat jauh. Pertama ya. Memang. Ya, Zakaria makanya. Sudah tua. Dulu, saya belum selesai. Makanya kami timbul pertanyaan tentang mengenai saksi mata ini. Apakah Lukas melihat sendiri Zakaria sedang melakukan itu, atau Lukas mendengar dari saksi mata yang melihat kejadian itu? Simpel pertanyaan kami. Iya, Anda ketawa. Sekarang begini, saya bilang, di sini Anda membedakan, ya. Anda membedakan. Nggak ada yang lucu kan? Kalian cuma menganggap ini. Anda cuma berusaha. Kalian ini cuma berusaha memblunder saya, ya. Kalian cuma berusaha membingungkan saya. Tapi saya tidak bingung. Pertanyaan kami masuk akal kan? Saya tidak bingung. Saya bilang dari tadi, Anda berusaha membedakan antara saksi. Anda berusaha membedakan antara saksi dengan pelaku. Tetapi di dalam Alkitab, saya jelaskan, ya, ini siapa yang ngomong? Beda, nggak sama.
Kalau dalam persidangan pelaku dan dalam Saya persidangan. di pasar ya. Ini siapa ngomong? Dia menerangkan. Ini siapa yang ngomong? Dia Ini siapa yang ngomong? Anda punya hak ngomong nggak sekarang? Ini siapa yang ngomong? Emang siapa lu larang-larang? Mau sendiri. Ini siapa yang ngomong? Siapa emang? Ini siapa? Ayat 8 mengatakan Imam Zakaria sedang melakukan tugas keimamannya. Jadi dia adalah di dalam Alkitab ini mengatakan Imam Zakaria adalah pelaku. Tetapi yang Anda maksudkan pelaku dengan saksi mata itu apakah seperti yang dimaksudkan di dalam Alkitab juga? Kan bukan itu kan maksudnya. Anda kan berusaha membuat saya bingung. Tapi saya tidak bingung, ya. Jadi begini, di dalam Alkitab, saksi mata di sini adalah saksi mata kehidupan Yesus. Saya ulangi lagi, saksi mata kehidupan Yesus. Saksi mata kehidupan Yesus. Saksi mata kehidupan Yesus. Saksi mata kehidupan Yesus. Saksi mata kehidupan Yesus, ya. Saksi mata kehidupan Yesus, ya. Jangan Anda aja yang ngomong. Pak Emil, Pak Emil. Jangan Anda aja yang dengerin. Dengar dulu kami ngomong. Anda dengar Tadi bahwa Anda aja yang ngomong. Ganti-gantian dong. Oke, Lukas yang lihat apa namanya Yesus lahir itu Lukas lihat itu. Oh, dalam Lukas 2:11 itu. Apa waktu itu Lukas lihat itu Yesus lahir? Lukas 2:11 itu apa yang Lukas lihat itu Yesus lahir? Emil, Anda baca lagi ayatnya ya. Lukas 2:11 itu apa Lukas lihat sendiri Yesus lahir? Pak Emil, Anda baca ayatnya Lukas, dari ayat Lukas 2. Ayat 2 Anda mengatakan ayat 2 mengatakan apa? Ayat 2 mengatakan apa? Pak Emil, baca lagi ayatnya. Pak Emil, Anda yang lihat? Baca lagi ayatnya. Oke, Lukas ya, lihat. Jadi ayat 11 yang lihat, itu merujuk kepada ya, Lukas yang lihat. Kopi. Lukas ayat yang lihat Yesus lahir. Nyerocos. Ayat 11. Itu saja lu tadi lu. Nyerocos tuh ditanyain itu. Lain. Lukas yang lihat Yesus lahir. Loh, itu loh, baca loh ayatnya loh. Ayatnya mengatakan apa? Jawab, bukan Lukas yang lihat Yesus lahir. Jawab. Ayatnya mengatakan apa? Lukas, apa saksi mata, saksi mata, ya. Kalian jangan jangan ribut, itu saksi mata, tuh. Saksi matanya siapa? Berantem taktik saksi matanya semua ya. siapa? Saksi matanya siapa? Saksi matanya waktu Bawang kelahiran Yesus ada room ada lain saksi nggak mata ini? namanya Mau Yusuf pindah dan aja lah. Maria. Yusuf dan Maria itu saksi mata. Yusuf dan Maria adalah saksi mata, ya. Yusuf dan Maria adalah saksi mata yang dicatatkan kapan di dalam Yusuf ayat dan kedua. Maria cerita Ya, sama ayat Lukas? kedua menyatakan apa? Ayat kedua mengatakan apa? Maria cerita sama Lukas. Jangan ngeyel kamu. Ada nggak dalam Emil ini tukang ngeyel nih. Ada. Coba gantian kawan-kawan. Sebentar, Pak Sari sebentar. Gantian biar netizen tahu. Sebentar Pak Haryo, sebentar biar kita utuh. Bang Jihad. Semua biar kita dapat poinnya dari kawan-kawan di bawah juga pengen tahu ilmunya seperti apa. Saya sudah jelaskan, ya. Satu-satu atur. Jadi yang dimaksudkan saksi mata ini adalah saksi mata kehidupan Yesus. Nah, waktu di Lukas 2 ayat 11, saksi matanya siapa? Ya, orang tua Yesus. Orang tuanya Yusuf dan Maria itu saksi mata, ya. Jadi orang tuanya Yesus, orang tua Yesus cerita sama Lukas itu. Udah selesai belum nih, Pak? Itu kan dia mencatatkan. Udah. Lukas ada yang mencatatkan. Ya. Jadi Anda jangan ngeyel ini, Emil ini tukang ngeyel nih. Anda ini tidak berilmu, tahu nggak? Otak Anda ini agak terbelakang. Udah, jangan menghina pribadi. Udah, slow, tenang. Saya gantian. Terangkan baca ayatnya dong. Ayatnya berkata apa? Anda baca ayatnya dari ayat 2. Saya bertanya kan gampang loh Pak Caceli. Kapan Yusuf dan Maria cerita sama Lukas? Ada nggak ayatnya? Ya kalian aja yang ngawur itu. Kok ngawur? Saya udah bilang narasinya tidak perlu. Narasinya tidak perlu seperti itu. Narasinya tidak perlu seperti itu. Kalau Anda pengen berkitabnya seperti kalau Anda ingin kitabnya harus berkata seperti itu, Anda bikin aja kitab versi Anda sendiri, ya. Jangan ngawur kamu. Kalau saya bikin Emil ini kamu suka ngawur ya. Kalau saya bikin sendiri, nanti Anda sembah juga saya. Jangan, kalau misalkan Anda menginginkan, loh, harus ada dong. Lukas menuliskan bahwa
Maria dan Yusuf bercerita, ini saya saksi langsung. Kalau Anda pengen kitabnya seperti itu, Anda bikin aja kitab Anda sendiri, ya. Pak Cerli, Ngawur Pak kamu, ya. Emil, kalau Anda Anda ini betul-betul ngawur ini, ya. yang Anda baca, tidak berilmu. harusnya Anda itu Pak hidup Cerli, di zaman terangan Yesus. terangkan secara ilmiah, jangan ilmiah asumsi. sekali itu ayat 2, ayat 3 mengatakan nggak ada itu. Jadi kita itu kalau diskusi santun. Pak Wong Bodo, saya sudah jelaskan dan ini sudah berulang-ulang. Ini sudah berulang-ulang Pak Wong Bodo. Blunder, bisa Pak jawab. Wong Bodo, saya sudah jelaskan. Gini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersedia. Pak Emil, santai dulu Pak Emil. Bentar lah, bentar. Santai, saya boleh menerangkan enggak? Silakan. Boleh. Kalau ada tuduhan Muslim seperti itu, Bapak harus menerangkan secara ilmiah. Loh, saya sudah ayat bilang, demi saya ayat. Sudah Bentar, jangan dipotong lah. Jadi kita itu diskusinya santun. Percaya nggak percaya, Muslim biar mendengarkan. Kalau ada penyanggahan seperti itu, apakah Lukas menyaksikan langsung? Anda terangkan ayat. Jangan asumsi gitu. Wong Bodo. Monggo lanjut. Nah, ada ayatnya. Nah, ini saya beli 1000 satu ayat. Satu kalau ada ayatnya. Pak Wong Bodo, ini yang lain harap diam ya. Tolong admin agar menonaktifkan yang lain ya. Jadi silakan ya. Tolong di mute ini Emil dulu biar nggak ngawur ya. Jadi ya kami dengarkan, Anda aja kami dengarkan. Emil tolong di nonaktifkan dulu. Anda aja kami dengarkan. Mute sendiri. Jadi Anda yang kami dengarkan gitu untuk terocos tadi. Sudah, kalau memang ajak ke room VIP aja, H2H aja yuk. Ya. Jadi maunya yang dengarkan tadi cerocos. Mungkin gitu. Sudah di sana di H2H sana. Yuk, Pak Charlie yuk. Yuk. Kita ke room VIP, karena di sini ini banyak netizen juga yang mau bakal masuk gantian tuh Pak Charlie ya. Proses kanonisasi, sumber-sumbernya sudah diverifikasi kebenarannya. Ya, dan Alkitab di kitab Lukas ini terlebih dia menyatakan ayat 2 dan 3 itu menyatakan dari saksi matanya. Saksi matanya siapa? Saksi mata peristiwa kehidupan Yesus. Ya, saksi mata kehidupan Yesusnya siapa aja? Tokoh-tokohnya itu diantaranya Imam Zakaria, Yusuf dan Maria waktu proses kelahirannya. Jadi ini ada saksi mata yang sudah diverifikasi ya. Dan Lukas mencatatkan semuanya itu ya. Jadi Lukas mencatat dari saksi mata langsung loh ya. Saksi mata apa? Saksi mata kehidupan Yesus. Pelakunya apa? Pelaku ya Imam Zakaria melakukan tugas keimamannya ya. Semua dalam peristiwa itu mereka melakukan kehidupannya ya. Anda lagi asumsi nih. Sekarang asumsi nih. Emil. Setelah Anda menjelaskan, gantian Muslim yang menjelaskan. Enggak, saya belum selesai Pak Wong Bodo. Saya belum selesai Pak Wong Bodo. Ini Pak, bentar ya. Saya belum selesai. Itu Kang Emil udah nyerobot ya. Kalian boleh nyerobot, tapi aku nggak boleh ya. Kalian boleh nyerobot, tapi aku nggak boleh. Kalian boleh nyerobot, tapi aku nggak boleh. Di sini apakah kalian adil? Enggak. Ya, kalian tidak adil. Ya, kalau misalkan seperti ini ya, dari aku tadi sendiri di mute ya. Pak Charlie yang terhormat, dengerin dulu. Dari tadi saya dengerin Anda yang menyerobot Muslim. Anda yang dari tadi nyerobot Anda terus. Playing victim. Sebentar Bang. Anda dari tadi yang merobot terus ketika Anda berhadapan dengan saya, berdebat. Saya terus yang diserobot. Coba direview. Itu durasi saya ngomong dikit, lebih banyak kan ente gitu loh. Jadi udahlah, ya saya juga legowo gitu. Saya udah ucapkan ini berkali-kali. Saya udah jelaskan berkali-kali. Anda harusnya agak smart ya. Jangan Anda itu sampai saya harus berulang-ulang ya.
Ini kalau sudah melalui proses kanonisasi ya. Jadi perkataan Lukas di sini itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Dia mencatatkan dari sumber langsung saksi hidup ya. Nggak kayak hadis ya. Hadis itu turun-temurun 2 abad itu beda jauh. Bentar. Gini Pak Charlie, kalau Anda kepanjangan menjelaskan tidak sesuai Alkitabiah, ya untuk apa? Tapi kalau sesuai Alkitabiah, penyangkalan Anda sesuai Alkitabiah, ya monggo. Juga begitu, sesuai dengan penjelasan Muslim. Anda jangan motong, biar sama-sama selesai. Biar pembelajaran untuk netizen, bukan untuk kita-kita. Gitu loh, Pak. Iya, Pak Wong Bodo. Ya, saya mohon. Monggo, lanjut. Ya, saya kan menjawab Kang Ade itu ya. Dari tadi saya menjawab Kang Ade. Tolong yang lain jangan sampai nyerocos juga. Ya, ini ada gini Pak Lalu, Kang Emil tuh. Dengar dulu Pak Charlie. Itu Pak Wong Bodo Anda menyaksikan ya. Anda menyaksikan ya. Saya lagi ngomong terus diserobot terus ya. Itu Kang Emil tuh, itu yang tukang ya. Anda playing victim ini. Ya enggak, bukan begitu. Saya enggak playing victim. Anda yang mulai dari awal tuh ya. Oke, saya enggak ada urusan sama Anda ya. Anda diam. Saya enggak ada urusan sama Anda ya. Enggak ada urusan ya. Apalagi Kang Imanes ini cuma berani menampilkan apa ya? Profilnya aja enggak berani enggak suka diceramahin Pak. Seperti ini ya, Pak Wong Bodo Anda saksikan ya. Ini Anda saksikan gereja menjawab Kang Ade ya. Saya menjawab Kang Ade ya. Saya menjawab Kang Ade itu yang lain. Nah itu coba. Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih. Gini. Bentar. Ini cara kalian debat ya. Bang Charlie sebentar. Saya boleh ngomong. Inilah yang kalian budaya.